Pak Ruki, kalau bicara soal masa lalu di tengah segala keterbatasan dan di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap KPK, waktu itu apa yang pertama kali Bapak targetkan bersama 4 orang rekan Bapak di pimpinan KPK itu? Paling tidak dalam 6 bulan ke depan kita memimpin KPK, apa yang harus kita lakukan? Itu apa, Pak? Itu yang harus diingat bahwa KPK itu start dari zero. Ya. KPK itu nothing ketika itu, betul-betul zero. Saya bawa satu perangkat komputer dari rumah saya sendiri dengan printer dan segala macam lengkap. Saya bawa sendiri dari rumah. Lalu saya panggil seorang bekas sekretaris saya waktu di DPR. Saya bilang, kamu saya honor pribadi, kerjakan pekerjaan administrasi saya. Dan saya kasih dia satu meja di satu ruangan dengan saya, meja khusus di pojok satu ruangan dengan saya. Bayangkan itu mulainya seorang pimpinan KPK, karena kita nggak punya apa-apa. Tapi kita kan tidak bisa menyerah dengan kondisi itu. Saya targetkan dengan teman-teman, 6 bulan kita harus sudah punya tangkapan. Kita nggak pakai target. Saya nggak boleh mentarget, saya mau target si X, si E, nggak. Pokoknya 6 bulan kita harus punya tangkapan. Oke. Tetapi dalam 6 bulan ini juga kita mesti membangun yang disebut dengan capacity building. Karena itu mulai saya datang ke Jaksa Agung, saya datang ke Kapolri, minta tenaga penyidik, minta tenaga jaksa. Karena yang penting itu dulu. Iya, betul. Lalu dapatlah kita tanpa seleksi. Begitu saya ambil yang 10 itu, hanya 3 orang yang biasa menyidik. Yang lain itu ada mantan Brimob. Ya Brimob kalau soal fisik sih oke ya. Tapi ketika mereka berhadapan dengan kasus kan persoalannya lain. Betul. Ada yang bekas polisi lalu lintas. Wah, kalau berdiri begini memang dia pintar. Tapi kalau suruh menyidik perkara belum tentu juga bisa. Begitu juga jaksa. Yang datang yang jaksa itu saya angkat jadi penyidik, mereka belum pernah menyidik. Ketika mereka minta jadi penuntut umum, mereka biasanya menuntut perkara pidana biasa. Sedangkan ini yang ditangani perkara tindak pidana korupsi kan. Nah, untungnya waktu itu kita punya satu pimpinan yang namanya Pak Tumpak Katorangan Pangabean. Beliau ini teknis dan hukum sangat menguasai. Lalu yang 20 orang itu kemudian didrill oleh beliau selama 6 bulan itu. Sambil menyusun yang disebut dengan Standard Operational Procedure, SOP. SOP penyelidikan seperti apa, SOP penyidikan seperti apa, SOP penuntutan seperti apa. Itu dulu kita susun 6 bulan. Sementara itu kuping sudah mulai panas. Kok nggak ada hasilnya nih? Ya, apa ini? Saya ingat dalam sebuah talk show di ANTV, waktu itu saya sebut nama, sorry, dengan segala kehormatan saya. Presenternya adalah saudara Uni Lubis, saudara senior. Lalu di situ ada Pak Wakil Jaksa Agung, saya nggak salah. Ada juga Pak Todung Mulya Lubis. Bang Todung, saya hormati dia sebagai pengacara senior, saya panggil dia Bang Todung. Itu dibilang, Pak Taufik, kalau dalam 6 bulan KPK sudah bisa nangkap orang, saya angkat topi. Angkat topi artinya respect sama saya. Saya balik bilang, kalau dalam 6 bulan KPK nggak nangkap orang, gua angkat kaki. Oke. Saya balik nantang gitu ya. Dan memang nangkep nggak Pak? Hasilnya nggak, Pak? Dan terbukti 6 bulan sudah ada orang yang bisa kita tangkap. Walaupun bukan kelas kakap. Yang pertama, pemanasan lah. Pemanasan. Jangan langsung masuk di Liga Serie A. Habis kita dimakan Inter Milan kan. Ya kita masuk di Tarkam dulu. Siapa Pak yang pertama Pak tangkapannya? Kalau nggak salah ada sebuah tindak pidana korupsi di Departemen Perhubungan Laut. Waktu itu. TKP-nya jauh. Tual. Tempat kejadian perkara di Tual. Saya masih ingat. Itu juga saya buat kebit juga. Karena begitu penyidik ini pertama datang sana, mereka pakai pesawat yang baling-baling yang isinya cuma 8 orang itu. Sampai di sana juga nggak punya fasilitas apapun. Ya sudah, mereka harus lihat TKP kan. Ada, kemudian kembali lagi dan alhamdulillah berhasil kita tangani kasusnya dan sampai sekarang sudah selesai. Jadi nggak jadi angkat kaki ya Pak? Nggak jadi. Nah, baru yang kedua betul-betul big fish. Jarak berapa bulan kemudian itu Pak? Ya belum terlalu lama lah, sebelum pemilu 2004. Sudah kita ambil waktu itu. Jadi nggak terlalu lama, nggak sampai 6 bulan. Kita mesti bekerja betul-betul maraton. Di satu sisi kita mesti melakukan capacity building dengan standar operational procedure yang benar, dengan personil-personil yang siap. Di sisi lain kita juga mesti menghadapi ekspektasi masyarakat. Sebab itulah kadang-kadang publik kan maunya cepat aja, kita tidak mau lihat proses.
Untuk mencari alat bukti itu tidak mudah. Waktu itu mulai kita kembangkan teknologi terbaru, teknologi tapping, teknologi penyadapan. Oh itu nyari alat penyadapnya juga kita belanjanya sampai ke Polandia. Oh sampai ke Polandia. Jadi kita search ya. Paling bagus alat penyadap itu mana? Inggris punya, Amerika punya, Israel punya, Belanda juga punya, Polandia juga punya. Sekarang diprotes tuh Pak penyadapan itu Pak. Tanpa penyadapan sih sama aja dengan burung nggak boleh terbang ya. Sama dengan macan dicabuti giginya dengan kukunya. So, penyadapan itu sebuah teknologi sepanjang tidak disalahgunakan. Karena itu ketika para penyelidik atau penyidik itu mengajukan, Pak ini nomor ini sebaiknya kita sadap. Kenapa mesti disadap? Harus kuat dulu ya. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Lalu dibicarakan tingkat pimpinan. Pimpinan mengatakan, oh ya ini kalau indikasinya begini orang ini harus sudah disadap. Disetujui. Dikeluarkan perintah untuk penyadapan. Jadi nggak sembarangan orang bisa nyadap. Nah setelah itu kita minta kepada Dewan Telekomunikasi, tolong diaudit penyadapan kita ngaco nggak? Bahwa satu saat Anda kena sadap, otomatis karena siapa suruh minta voucher sama saya, gitu kan gitu. Teknologinya secanggih apa Pak untuk penyadapan itu? Saya nggak bisa ngejelaskan. Ada perkembangannya nggak antara KPK yang artinya di zaman Bapak sama sekarang dalam arti penyadapannya ya? Saya kira mereka sudah lebih canggih lagi dari kami. Kenapa? Karena kami belajar tentang teknologi penyadapan itu dari ahli-ahli IT di Jepang. Mereka mendatangkan seorang direktur IT dari kepolisian Jepang datang ke kita. Lalu kita diberikan kepada mereka, diberi kesempatan 10 orang, slot 10. Saya berikan kepada kepolisian, diambil oleh KPK juga. Untuk mendapatkan pelajaran langsung tentang bagaimana melakukan penyadapan. Dan saya kira terus advance. Karena direktur yang menangani masalah informasi teknologi kita adalah seorang S3 tamatan Jerman, dosen kalian di UI. Nggak usah kasih Terus tahu melihat perkembangan KPK sekarang Pak Ruki, melihatnya, oh bangga juga nih ya apa yang saya bentuk saat 2003 lalu sekarang sudah bahkan sudah sangat berkembang. Apa yang Bapak rasakan? Saya sih bangga sih tidak ya. Saya justru malah sedih. Sedih karena semakinlah banyak orang yang ditangkap gitu loh. Sedih. Oh, nggak kapok-kapoknya Berarti gitu. nggak kapok-kapok ya? Iya, tapi saya suka bahwa apa yang kita letakkan dulu, dasar-dasarnya kita letakkan dulu sebagai peletak dasar dari organisasi yang bernama KPK ini ternyata eksis dan tentu saja dikembangkan oleh mereka. Karena saya tahu bahwa para pengganti kita, penerus kita ini memiliki pendidikan yang lebih baik. Kalau saya kan sekolahnya di bawah kebun pisang. Berarti teman-teman di sini semuanya bisa untuk memberantas korupsi sebenarnya ya Pak ya? Bisa. Oke, kalau gitu nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama Pak Ruki. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Dari orang yang saya jadikan tersangka, itu adalah orang yang saya kenal. Bahkan ada teman baik. Bayangkan kalau tiba-tiba ada telepon berdering di meja saya. Om kok tega sih?